Bless the name of Jesus. Bless the name that is above every other name. Bless the name of the King of glory, the King of kings and the Lord of lords. We honor you in this place. For great are you, Lord, and worthy to be praised. Come on, angkat tanganmu, lift up your hands and bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kau layak menerima glory, kau layak menerima pujian. Kami bersyukur bahwa hari ini gerejamu di IBC Ontario boleh berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Di dalam rumah Tuhan ada kesembuhan ilahi dan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib di dalam rumah Tuhan. Yang terbelenggu harus dilepaskan di dalam rumah Tuhan. Yang berbeban berat akan dimerdekakan di dalam rumah Tuhan. Kami mendengar suaramu, kami mendapatkan arah dan tujuan kemana Tuhan sedang membawa kami gerejamu di hari-hari terakhir ini. Tuhan, aku bersyukur untuk setiap anak-anakmu yang datang. Mereka datang bukan mendengar manusia, mereka datang bukan bertemu manusia, tapi mereka datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Terus untuk berdoa Tuhan, biar hari ini yang haus dan lapar akan Engkau. The Bible says those who thirst and hunger after righteousness, they shall be satisfied. So hari ini yang haus dan lapar akan kebenaranmu, puaskan, puaskan, puaskan. In the mighty name of Jesus, aku berdoa ada terobosan yang baru di dalam pikiran kami, di mana firman-Mu memberikan kepada kami tujuan dan arahan, di mana kami berjalan di hari ke depan bukan dengan mentalitas yang kacau, bukan dengan arah yang bingung, tapi there will be clarity in the name of Jesus. Tuhan, aku berdoa apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu, entah itu keluarga, finansial mereka, some are struggling with their family, some are struggling with their children, some are struggling with their future. They just don't know what to do. But God, in the name of Jesus, berdoa, one word from heaven can change our life. Satu perkataan yang keluar dari mulutmu akan merubah jalan kami. So we thank you that we worship a mighty God in the name of Jesus. Karena Kau layak menerima glory, Kau layak menerima pujian kami. Father, I pray that IBC Ontario tetapkan langkah gereja ini Tuhan, gimana di hari ke depan mereka akan berjalan semakin kuat. They will mount on wings like the eagle. They will run and they will not be weary. Thank you, Holy Father. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi semuanya angkat tanganmu. Just fix your eyes on Jesus. Just bless the name of the Lord. Katakan Engkau sungguh luar biasa. Katakan Engkau dahsyat. Tidak ada yang seperti Engkau. Dengan bahasamu, dengan kata-katamu sendiri. Bless the name of Jesus. Bless the name of your Lord, your Master, your Father, and your friend. Thank you for the sweet presence of Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. And I keep hearing the Lord says, IBC Ontario, you just never give up. Because you never give up. Yes. Because you are persistent, says God. Amen. There is something new that God will do with you in the year 2022. Amen. 2022, tahun 2022 untuk gereja ini, it will be a year of visitation. Yes. It will be a year of visitation. Bapak berdoa, saat ini mereka menempati tempat yang sementara, tapi Tuhan akan menyediakan tempat yang permanen. Amen. You have established them in Yes. this county for a specific reason. Aku berdoa Kau satukan gereja ini, di mana semua yang berkumpul punya hati yang sama, pikiran yang sama, cara pandang yang sama, Haleluya. semangat yang sama, Amin. gairah yang sama, disiplin yang sama, rela berkorban bersama-sama, supaya sebagai satu tubuh Kristus mereka menggenapi rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Thank you for your word. Yes, Lord. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami akan dengar sama-sama. Berikan kami telinga yang mendengar Tuhan. Yes, Lord. Berikan kami mata yang melihat. Amin. Yes. Berikan kami hati yang dapat menyerap dan pikiran
yang dapat memahami apa yang Roh sedang katakan kepada gereja di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. I will mix my message this morning in bahasa English. Okay. Selamat siang semuanya, Shalom. Selamat siang semuanya, Shalom. Amen. Kita di rumah penuh kehidupan, bukan ruang mayat, saudara. Amin. Saya senang berjumpa dengan saudara semua. Pastor Cindy tadi bilang kalau ke California, Los Angeles selalu ingat IBC Ontario sebagai rumah. And I said I do. Kenapa? Karena saudara punya gembala yang sungguh saya tahu mengasihi saya. So I really honor Pastor Ray and Pastor Cindy. Give the Lord a mighty clap of offering, okay? Amen. Praise God. Dan saya sudah ketemu hampir mungkin 70-80% dari saudara. Entah itu 3 tahun yang lalu, 3 years ago, 2 years ago, and last year kita ketemu. So saya nggak asing lagi ketemu dengan saudara. Saya bersyukur. Yang bagi yang belum kenal, my name is Michael David Jeremiah. I am now living in North Carolina, in the city of Shelby. I'm an assistant pastor of a church by the name of Jesus Mighty Church. Saya melayani bersama gembala senior saya, my spiritual father, Reverend Dr. Stephen Francis. Beliau is a prophet pastor from Singapore, an Indian Singaporean that has been in the ministry, di pelayanan lebih dari 30 tahun. And di tahun 2018 akhir, Tuhan bicara kepada beliau untuk pindah ke Amerika. Beliau nggak pernah dengar kata Charlotte, and the Lord spoke through a vision di LAX. And the Lord told him to go to Charlotte, untuk pindah ke Charlotte. Tuhan kasih alamat di mana Tuhan katakan, you just buy the property. Dia belum pernah lihat tempatnya, tapi lo and behold, waktu dia cek alamat itu ada 14 acres of land. And the Lord says, prepare a place for a remnant. Saya 7,5 tahun, I was a youth pastor. Some of my family, the youth that I was pastoring for so many years, they are still with me. And so I welcome them. And hari ini juga bagi saudara belum kenal, my mom is here with me today. That's my mom. I got saved because of her prayers. Amen. If you have children that need salvation, don't give up in praying for your children. Because heaven cannot reject the prayer of a mother. Heaven cannot reject the prayer of a father. But you need to be persistent. My mom prayed for my dad. Ibu saya berdoa untuk papi saya, untuk saya dan adik saya. Dan saya menerima Yesus. It's because of the prayers. Dan saya bersyukur my mom can be here untuk bisa sama-sama berkumpul dengan saudara. So di tahun 2020 tahun lalu, Tuhan memberikan command. I lived in California for 19 years. And the Lord says, move to North Carolina. Saya pindah ke North Carolina to start the ministry di tengah-tengah pandemi COVID. Di tengah-tengah pandemi COVID di bulan Mei tahun 2020, the Lord give us a church, and we start a church by the name of Jesus Mighty Church. Tuhan kasih kami tempat gedung sekolahan, too big, 100 tahun umurnya, 7.5 acres, huge land. At that time we have no money, but the Lord says, buy the place, because I have given you the place. Dan saya saksikan sendiri, week after week, secara ajaib, orang bisa datang yang nggak tahu my senior pastor, nggak tahu kami, cuma bilang, the Lord says we need to sow into your ministry, $20,000. Then that person went away. Somebody called from Singapore. I don't know your ministry, but the Lord says I need to sow $30,000. So sampai hari ini I testify to you week after week, we see God's provision. Kenapa? Kalau saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan, yang bayar Tuhan sendiri. Amen. When you are in the will of God, God is the one who pays for your family. Orang percaya itu nggak perlu struggle. We can live in total freedom and abundance because it's the will of God. Sekarang kita limit Alkitab itu jadi kayak seentrit aliran air ya kalau terjadi ya oke, kalau nggak terjadi ya oke. You know? Kalau saudara baca di Matius pasal yang ke-6, Yesus bilang kayak begini. 2 hal yang dia bilang. Do not be anxious about your life. Dia bilang jangan khawatir tentang hidupmu. 1. Kedua, dia bilang jangan khawatir tentang hari esok. I was studying the scripture. Makanya Alkitab harus dipelajari, saudara.
You need to study the word because inside is the secret, adalah rahasia bagaimana saudara bisa hidup berkemenangan. Yesus bilang jangan khawatir tentang hidupmu. Satu. Kedua, jangan khawatir tentang hari esok. Itu beda. Apa artinya jangan khawatir tentang hidup? It means apapun yang bisa kau kontrol, makananmu, minumanmu, pakaianmu, sekolahmu, keluargamu, statusmu, cucumu, rumahmu. God says, don't be anxious. Orang manusia hidup di dunia gak mungkin gak mikirin. But the word do not be anxious di bahasa Inggris yang literally means, Tuhan bilang, jangan kamu pedulikan terlalu berlebihan. Yes. When you think too much, then the problem starts. Tapi Yesus ngomong kayak begini, burung di udara gak nanam, betul? Gak nabur, gak menuai, tapi Bapamu yang di sorga memberikan mereka makan. Amin. Saya komplain sama Tuhan. Burung gak nabur, burung gak nanam, burung gak harvest, tapi dikasih makan. Kenapa Tuhan suruh manusia untuk menabur? Sedangkan sekarang mentalitas kita ngasih persembahan ke gereja adalah takut kalau nggak ngasih hidup saya nggak diberkati. Kalau nggak ngasih anak saya kena kutuk. Kalau nggak kasih rumah saya gimana? You see, even waktu kita nabur konsepnya udah salah. Yesus bilang burung nggak nabur, burung nggak nanam, tapi diberi makan sama Tuhan. So waktu saudara dan saya manusia disuruh nabur, disuruh nanam, taburan dan tanamanmu bukan untuk kebutuhanmu, karena kebutuhanmu sudah di-take care sama Tuhan. Amin. Tapi kalau mentalitas kita merdeka, we sow and we plant because lewat hidup kita Tuhan bisa dipermuliakan. Amin. You are blessed to be a blessing. Yes. Tapi sekarang kita nggak begitu. Ngasih persembahan kita buka dompet, $100 kebanyakan, $50 kegedean, $5 $10 mukanya Abraham Lincoln sama Alexander Hamilton masih mending. When God calls you, then God supplies your needs. Di tengah-tengah pandemi, saya menikah bulan Maret yang lalu. Di tengah-tengah pandemi, puji Tuhan tahun depan saya jadi papa. Anak kami yang pertama, cucu mama saya yang pertama. Kami yang dikaruniai Tuhan anak perempuan. We're excited to meet our daughter. In the midst of pandemic, when I make a great move, God blessed tremendously. Dan saya berdoa di mana saudara bisa alami itu, rumahmu, keluargamu, but you need to know the will of God. Yes. Tuhan bilang, do not be anxious about your life. Kedua, Tuhan bilang, do not be anxious about tomorrow. Beda. Do not be anxious about tomorrow means jangan pikirkan terlalu banyak apa yang di luar dari kendali dan kontrolmu. Amin. Amin. That's a recipe. Yesus nggak pernah bilang kayak begini. Jangan sampai kamu gak berdoa. Paulus yang encourage, pray always. Tapi Yesus gak pernah bilang jangan kamu berdoa. Jangan sampai kamu gak berdoa. Dia gak ngomong gitu. Yesus jarang ngasih command, do not, jarang. Tapi dengan jelas Yesus bilang, do not be anxious. Do not be afraid. Tapi sekarang hampir seluruh 100% dari sikap penyembahan kita datang ke gereja itu urusannya sama kita sendiri. That's why kita kayak ikan keluar dari air kelepek-kelepek. Yang parah jadi orang Kristen pindah gereja terus. Merasa yang salah sama pendetanya. Kalau Anda ikut Yesus 10 tahun hidupnya gak pernah berubah, yang salah bukan pendetanya, Anda sendiri. You want to find a perfect church? Good luck. Show me a perfect church. There is no such thing as a perfect church. But there is a perfect God in the name of Jesus. Can somebody say amen? Amen. Amen. I want to share to you apa yang Tuhan taruh dan saya. You know, COVID nggak selesai. Because of COVID, joy has been stolen. A new variant came out by the name of Omicron. Nanti Macroni atau apa keluar lagi. In the midst of a pandemic, the Lord told me to go to Manado. When the case first happened saya terakhir ketemu saudara, saya ingat tuh, tahun 2020, tahun lalu, saya baru nyampe dari Indonesia, saya mampir LA, saya diundang Pastor Ray. Saudara tahu waktu itu saya belum tahu. Indonesia kan bangga tuh waktu itu. COVID nggak ada di Indonesia. Menteri agamanya bilang, nggak ada COVID karena kita doa. Terus gereja tepuk tangan. Tunggu dulu.
You know, saya mau ngomong dengan jelas. Salah satu kata yang paling bahaya di Indonesia adalah kata kamu agamanya semua berbeda tapi kita satu. Itu dari neraka. Kalau ada orang bilang sama saya, agama Kristen, agama Islam, agama yang lain, semuanya sama, kita satu menuju ke jalan yang sama. Salah besar. Any religion that does not say that Jesus Christ is the Son of God, the Savior of the world, we are not worshiping the same God. Yes. Kalau gereja nggak bisa berdiri kayak begitu, Indonesia mati. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Ini direkam lagi altar di Rabu. But I'm speaking the truth. Amin. Waktu itu di Indonesia no COVID, Menteri Agamanya bilang, karena Indonesia berdoa, orang Kristen tepuk tangan. Tunggu dulu. Yang berdoa nggak cuma orang Kristen. Other religions are praying. Well, I'm not talking about that today. Tapi long story short, waktu saya ada di sana di bulan Februari, kami mengadakan conference, 350 pastors, 450 youth, kumpul di ruangan kayak begini, jejel-jejelan. Di waktu yang sama di Bogor, ratusan hamba Tuhan meninggal karena COVID. Case yang pertama meledak di Indonesia. Saudara dengar kan? Yes. Ya. Saya terbang ke Malaysia, pelayanan Kuala Lumpur, saya terbang ke Singapura, masuk ke Manado, masuk ke Jakarta. Tapi saya saksikan sama saudara, demi kemuliaan nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang datang ke conference itu kena COVID. Jadi dari awal COVID, saya di North Carolina, Tuhan bilang start a church. Gak ada yang mau datang. North Carolina, di tempat county saya, gereja itu 400. Satu blok gereja. Church everywhere. North Carolina, apalagi di tempat saya tinggal, man, crazy, Jesus lovers, Republican. Tuhan suruh buka gereja. Gembala seniornya orang India, asistennya Indonesia. Jemaat kami 99%. Everybody's American, Black Americans, White Americans. Cuma ada two of our other congregation, Asians, Korean families. But God built His church. Amin. Kami nggak tutup dari hari pertama. And Jesus brought the souls in. By the grace of God, kekuatan jemaat kami sekarang 120 orang. We have classes, we have conferences. Saya mau beritahu sama saudara, apapun keadaan dunia, the church of Jesus is moving forward. Amin. Yes. The church should not be afraid. Yes. The church cannot be afraid. Yes. Saudara tahu apa yang sedang dilakukan sama pemerintah-pemerintah dunia hari-hari ini? Ini lagi uji coba the mark of the beast. Ya. How they can control a population. You don't take the vaccine? Anyways, saya nggak anti-vaccine. The vaccine is not the mark of the beast. Yes. It's not according to what the scripture says. You want to take the vaccine, you take the vaccine. You don't want to take the vaccine, you don't take the vaccine. But now the governments of the world is trial. Ya. You can't travel if you don't have the vaccine. You must quit your job if you don't have the vaccine. You cannot buy, you cannot do this, you cannot do that, you cannot do this. And then what do the church do? The world is afraid. We, the church, is also afraid. We remain ineffective. Waktu COVID, gereja nggak mau ngumpul. Sekarang orang udah pada malas. Pastor, ngapain gua ke gereja? Gua di rumah buka YouTube, 100.000 sermon sampai mata gua copot, gua diberkati di rumah. That's not the church. All of our mentality is, sekarang semuanya adalah saya yang diberkati. Yang penting saya dengar khotbah. Yang penting saya didengar firman. Pendeta A, B, C sampai Z diputer sehari bisa dengar khotbah 4 sampai 5 kali. Tapi hidupnya nggak berubah. Because the church is not called to listen to sermons. Pastors, leaders are called by God untuk nguatin, kasih makan, kasih topangan, diajarin, dibangkitin. Di tengah-tengah COVID muncul gembala-gembala yang males, nge-zoom nggak mau, ngasih rekaman nggak mau. Pastors has to feed untuk nguatin jemaatnya. Tapi kenapa kumpulan orang kudus itu penting? Kumpulan orang kudus penting karena di dalam kumpulan orang kudus, saudara dan saya imannya terlatih. Anak masih bayi dikasih susu terus. Tapi kalau anak Anda umur 8 sampai 10 tahun dikasih susu terus, gak pernah diajak lari, gak suruh olahraga, gak terlatih panca inderanya, orangnya jadi apa? Paralyzed. Dikasih makan loh padahal kan.
Because growth is not only in the food, but growth is in the digestion of the food. Yes. Jangan sampai di Zoom sama online, suatu berkat teknologi yang Tuhan kasih sama saudara dan saya, tapi menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Yeah. When you can come, you must come. Akan tiba harinya. That's why these days saya lagi suka baca buku martir-martir. Martyrs in China and Pakistan, I read their stories so that my fire is burned up. Yes. Amin. Amen. Apa yang buat kita bisa garanti kita nggak akan fall away? Dunia makin kacau, but the church is moving forward. Yes. Sebab saudara ditempatkan oleh Tuhan menjadi terang dan garam. Saya khotbah ini, I'm not preaching about this. Orang kalau ngomong garam, salt, waktu saya baca firman itu di kitab Matius, saya pelajari. Orang tuh seringkali, apalagi kita orang Indonesia, konsepnya tentang terang garam itu salah. The moment saya ngomong sama saudara tentang garam, yang langsung muncul di pikiran saudara apa? Garam di atas meja. The Bible says, the salt of the earth. Ternyata Yesus ngomong terang dan garam itu dia ambil gambaran dari cara hidup orang Yahudi di zaman Yesus. Karena mereka tinggalnya dekat laut mati, tempat pengambilan garamnya banyak. Untuk mereka bisa nutupin kotoran manusia, untuk mereka bisa bercocok tanam, tumbuhannya bangkit. Mereka itu butuh kadar garam. Oh. Garamnya bukan seentrit, sekarung sekali dipakai. Oh. That's salt. Tapi orang berpikirnya sekarang apa? Berantem semua mau jadi garam di atas meja, berantem posisi. God wants all to become salt. God wants all to become light. Yang satu dilihat, yang satu nggak bisa dilihat. Saudara bisa ngeliat garam? Bisa, tapi dapat dampaknya nggak? Enggak. Terang dilihat, tapi garam harus dirasa. Kasih gereja Tuhan tidak hanya dilihat, orang harus bisa ngerasa bahwa Yesus ada di dalam hidup saudara. Yes. Katakan amin. Amen. That's the commission of Jesus. Dan saya berdoa hari ini saudara kembali disemangatkan oleh Tuhan bahwa jika saudara dikumpulkan oleh Tuhan di IBC Ontario, lari dengan visi yang Tuhan kasih sama pastor ini. Erinbo, saya tanya deh, kalau ditanya, kamu ngapain di gereja? Saya jemaat. Coba buka Alkitab jemaat congregation ya. Padahal salah itu terjemahannya. Church itu ngomongnya congregation. Apa? Jemaat itu congregation, bukan gereja. Ada nggak saudara baca Alkitab? Di Alkitab saudara ada kata jemaat dengan konotasi congregation. Ada nggak? Nggak ada. When God says the church, berarti semuanya aktif, semuanya melayani, semuanya memberi, semuanya berbagi. That's the church. Gak ada yang cuma duduk do nothing. That's why your Jesus will always be wimpy. But God is raising up a new breed. Dan saya berdoa, saudara menjadi berbeda. Amen. Amin. Amen. Truly be impact. Bawa jiwa kepada Yesus. Selamatkan satu orang dengan Anda menginjil. At least comparisonnya gitu loh. Jangan minta hadiah dari Yesus terus. Kasih kayak Yesus hadiah satu kali. Dia gak butuh uang saudara. Dia gak mau yang lain. Cuma satu yang dia mau. Jiwa-jiwa. Amen. Katakan amin saudara. Amen. Buka sama-sama dengan saya Alkitab saudara. Saya hari ini mau ngomong tentang ini yang sedang saya sampaikan kemana-mana saya pergi. Saya sedang sampaikan ini beberapa bulan terakhir. Jadi karena saya belum pernah sampaikan di sini, I'm sharing to this church. Saya mau kasih tahu sama saudara bahwa Tuhan sedang membangkitkan dan sedang melakukan perbedaan antara gereja yang berkemenangan dan gereja yang kalah. Dan kita akan lihat dari satu karakter di firman Tuhan yang namanya Daud. Oke? Buka sama-sama dengan saya dari 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Daud diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja. Katakan amin. Betul dong? Dia diurapi Tuhan sebagai raja. Di 1 Samuel pasal 16 dia diurapi oleh Nabi Samuel. Kalau saudara mau ngomong sama orang yang tertolak,
Salah satu orang yang paling tertolak di Alkitab menurut saya itu Daud. Saya suka kasih gambaran seperti ini, saudara. Yang lain diundang, dia nggak diundang. Sama siapa? Bapaknya sendiri. Yes. But yet God anointed him to be king. Orang ini excellent. Meskipun ditolak, tapi hidupnya nggak menjadikan alasan untuk dia tidak melakukan apa-apa. Ada buktinya. Saudara, oke? Sebelum kita lihat di mana? Sebelum kita lihat sama-sama di 1 Samuel 22, buka dulu 1 Samuel 16 sama-sama dengan saya. Saya pengen saudara lihat ini. 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16, saya minta saudara lihat ayat yang ke-16 atau ayat yang ke-15. Oke? Oke, 1 Samuel 16 dari ayat 14 ya, boleh. 14 sampai ayat yang ke-23. Saudara pernah dengar kan cerita? Gak lama setelah Daud diurapi menjadi raja, Raja Saul waktu itu diganggu sama roh jahat. Ya. Diganggu sama roh jahat. Kayak orang gila, gak bisa tidur, gak bisa ngapa-ngapain, diganggu sama roh jahat. The Bible says, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. That's scary. Bukan dikirim sama iblis, dikirim sama Tuhan. Gak peduli kamu raja, gak peduli kamu punya posisi, you either have the spirit of the Lord or you have a demonic spirit controlling you. Next, lanjut ayat 15. Lalu berkata hamba-hamba Saul kepadanya. Saya waktu baca ini kaget loh. Jadi di dalam istana Saul, yang ngelilingin Saul, ternyata ada orang-orang yang juga peka. Rajanya lagi kerasukan, diganggu roh jahat. Berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Saul pun dikelilingi sama orang-orang yang punya discernment. Ini orang bisa detect, raja, kamu diganggu sama roh jahat. Jadi Saul itu nggak dikelilingi sama orang-orang yang bego semua sampai Tuhan butuh Daud. Saul dikelilingi sama orang-orang yang diurapi. Tapi kenapa Tuhan butuh Daud? Kenapa Tuhan minta Daud? Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu. Ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau akan merasa nyaman. Hamba-hambanya Saul langsung kasih solusi. Raja, mau bebas dari roh jahat ini, you wanna be free from this demonic spirit? You find somebody who can play instruments, and the moment the anointing of God hits, the demonic spirits will flee. My question, Saul ini raja, bukan budak. Kira-kira pemusik yang terbaik di negara Israel ada di mana? Di dalam istananya Saul. But none can be found to bring the anointing of God. Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa ngasih, melepaskan urapan Tuhan supaya Raja Saul akhirnya bebas. Ayat yang berikutnya dikatakan seperti ini. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Ayat ke-18. Firman Tuhan ngomong apa, saudara? The next verse says, lalu jawab salah seorang hamba itu. Look at this. Katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu pandai main kecapi, pahlawan gagah perkasa, seorang prajurit, pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Masalahnya cuma satu. Waktu ini terjadi, Daud sudah melawan Goliat belum? Belum. Thank you, Pastor. Daud sudah ngalahin Goliat belum? Belum. Daud lagi ngangon dombanya tanpa dilihat orang. Tapi di mata Tuhan, saking setianya Daud, saya mau kasih tahu sama saudara. Mau orang tolak saudara, mau orang gak anggap saudara, mau orang anggap remeh saudara, if you live with the mindset of giving the best that you have for God, you will never be hidden from the eyes of God. God can lift you up and promote you supernaturally. Amin. This is David. Ya. Belum jadi raja, belum hebat, tapi mata Tuhan bilang, he is the warrior that you need.
Amin. Ini worshiper, saudara. Seorang penyembah itu bukan yang cuma jago nyanyi, tapi hidupnya excellent. Amin. Saya nggak tahu ini cerita benar atau enggak. I heard a man of God give a testimony. One day when he was praying, the Lord brought him to heaven in the spirit. Waktu dia di surga, dia lagi jalan with one of the angel that escorted him in the heaven. Dia lagi lewat satu ruangan di surga dan dia dengar ada orang nyanyi di dalam. Tapi suaranya jelek. Lebih jelek dari William Hung yang audisi American Idol. Jelek! Dia bingung. Kok di surga ada suara orang sumbing kayak begini? How great thou art. Keledainya lebih bagus. Dia bingung. How come someone can sing like this in heaven? So dia tanya. This is the testimony of the man of God. He asked the angel, who's that? And the angel of the Lord says, kamu mau lihat? They opened the door. And inside the door was a small petite man. Rambutnya curly. Pipinya kemerah-merahan. And the angel says, that's King David. I was shocked. Worship is not the quality of your sound, Yes. but the quality of your heart. Amen. Yes. David was a worshiper. Makanya Tuhan bilang, I found the one Yes. that can be used for my glory. Banyak orang disqualified karena merasa saya kalah terus sama yang lainnya. God nggak lihat apa yang saudara bisa lakukan. He looks at what is inside of your heart. Can somebody say amen? Amen. Orang suka doa Yabes. Dinyanyiin terus. Kiranya. Maulah pokoknya yang dibentang-bentang tempat kemah-kemah ditarik-tarik. Gue maulah. Ya kan? Kemah ditarik mau. Kemah dilipat nggak mau Tuhan. Semuanya nyanyi doa Yabes. You know what impressed me about Jabez? I'll show you. Buka sama-sama saya. Satu tawarik. First Chronicles. Wow. When I read the scripture, kalau saudara mau nyanyi doa Yabes, saya berdoa, let's live like Jabez. Makanya kalau gereja, saudara dan saya masih nggak bisa lewat yang namanya fase mengampuni, fase jangan ngambekan. Kalau ngambek ngomong apa pastor, gue nggak mau ke gereja itu lagi. Pastor mah di sejahtera terus, saudara yang geblek. Bingung gue. First Chronicles 1 Tawarik pasal yang ketiga. Pasal 4, sorry. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Oh my goodness. Saya nggak impress sama doanya Yabes. Waktu mata saya kebuka, makanya Alkitab tuh kalau dibuka, dipelajari, diliatin satu-satu katanya. The Bible says 1 Tawarik pasal 4, Yabes lebih dimuliakan. Bahasa Indonesia ngaco. The Bible says Jabez was more honorable than his brothers. Bukan dimuliakan. Jabez was more honorable. Jadi sikapnya Yabes, hidupnya Yabes itu lebih mulia dari saudaranya, bukan karena dia dimuliakan. Jabez was more honorable than his brothers. Tapi yang buat saya, kok bisa orang ini kayak gini? Kenapa? Dikatakan Yabez lebih dimuliakan. Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother, ibunya ngasih nama, katanya aku melahirkan dia dengan kesakitan. Saya mau nanya, anak ini lahir terberkati atau terkutuk? Terkutuk. Mana ada anak ya bisa hidup with such a manner. Waktu baru lahir mamanya bilang, gara-gara lu gue kesakitan. Aduh, gue kasih nama lu, Yabes. But the Bible says Jabez was more honorable than his brothers. Yang menentukan kau berhasil atau enggak di dalam Tuhan bukan nasibmu. Yang menentukan kau berhasil atau enggak di dalam Tuhan bukan mami saya sih lebih milihnya kakak saya. Saya mah dari kecil yang jadi diri. Your attitude determines your life in God. Yeah. Baru dia doa. Next verse. What did he say? Yabes ngomong gini. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya. And he cried out and Jabez called on the God of Israel. Oh, that you would
bless me indeed, baru tuh, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. Tapi my favorite part bukan doanya Yabes, tapi di kalimat yang terakhir, so God granted him what he requested. Saya bilang saya mau jadi kayak Yabes, kenapa? Tuhan menjawab doa saya. Mau nggak doa itu dijawab? Buat saya yang dahsyat tuh bagian itu. God granted his request. Yes. Amen. Kalau saudara mau jadi kayak Yabes, live a life like Jabez. Tahu nggak kenapa doanya dijawab? Karena Yabes nggak pity party. Dia nggak bilang kayak begini, mami gue udah ngutuk gue nothing, ya udahlah begini aja. No, dia bilang even though my mom cursed me, saya tetap mau hidup honorable. I will bring up myself in the ways of God. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, orang lain nganggap aku rendah, mamiku sendiri nganggap aku rendah, but Lord, berkati aku. Bukan supaya aku bisa songong dan sombong, berkati aku supaya Engkau yang dapat kemuliaannya. Amin. Makanya waktu dia diberkati. That's the secret of Jabez. Bukan doanya. Tapi orang Kristen maunya yang shortcut mantra. Nyanyiin terus. Tapi hidupnya lebih jahat sama orang daripada orang yang gak kenal Yesus. Tuhan gak mungkin jawab, bro. But God granted him his request. Why? He lives an honorable life. Sekarang balik ke Raja Daud, 1 Samuel 22. Sudah diberkati so far? Amin. Amin. Yes. Saya lagi di San Francisco sebenarnya, but I'm so glad saya bisa terbang nanti tadi pagi, langsung dari nyampe makan langsung ke sini. Nanti malam I'm back in San Francisco. I thank God. I know I have a word for this church. Thank And I will you. pray for Pastor Ray and Pastor Cindy and the church. Thank you. 1 Samuel 22 ayat yang pertama. David therefore, I like the English, tapi saudara bisa perhatikan in Indonesia ya. David therefore departed from there and escaped to the cave of Adullam. Saudara, nggak semua gereja itu sama. Dan gereja tidak dilihat keberhasilannya dengan betapa bagus gedungnya atau berapa dahsyat khotbahnya, but the quality of the life of the people yang diubahkan di gereja tersebut. Daud diurapi jadi raja atas Israel. Pengurapan yang pertama masuk. Kedua kali Daud diurapi waktu Daud ada di Hebron setelah dari gua Adullam, dan dia menjadi raja atas Yehuda. Ketiga kali Daud diurapi di Hebron, tapi kali ini 11 suku yang lain berkata kami mau ikut sama kamu, dan Daud diurapi menjadi raja atas Israel, dan dia pindahin tempat kubu pertahanannya dari Hebron ke yang namanya Gunung Sion. The goal is Zion. Karena di Sion, di situ kemuliaan Allah ada. Di Sion berarti Tuhan memiliki habitasi di dalam gerejanya. Tapi yang membuat Daud berhasil bukan karena diurapin terus. Orang Kristen kan sukanya diurapin terus. Ibadah pengurapan pasti ngantri. Sampai rambutnya udah hilang semua karena minyak semua. Yes, right. Apalagi orang karismatik. Kalau nggak goyang nggak asik. Mandiri dia. Tapi hidupnya sama terus, saudara. Yes.